Planet kita, dengan kreativitasnya yang tak terbatas, telah membentuk lanskap keindahan yang memukau. Tempat-tempat yang begitu luhur, seolah-olah terlahir dari mimpi, memanggil petualang dalam diri kita semua. Saya telah menghabiskan seumur hidup menjelajahi keajaiban-keajaiban ini, menyaksikan keagungan alam dalam bentuknya yang paling murni. Dari puncak tertinggi hingga samudra terdalam, saya telah melihat pemandangan yang mengisi jiwa dengan rasa kagum yang tak tertandingi. Ini adalah tempat-tempat yang menghiasi kartu pos, tujuan yang memicu keinginan kita untuk berkelana, menjanjikan pengalaman seumur hidup. Tetapi alam, dalam segala kemegahannya, memiliki dualitas. Untuk setiap surga yang disinari matahari, ada bayangan yang menyertainya. Sebuah kebenaran tersembunyi yang terletak tepat di bawah permukaan fasadnya yang menakjubkan. Fitur-fitur yang membuat suatu tempat indah juga dapat membuatnya sangat berbahaya. Ini adalah dunia di mana warna-warna cerah dapat menyembunyikan racun mematikan, dan air yang tenang dapat menyembunyikan arus yang berbahaya. Garis antara keajaiban dan bahaya seringkali sangat tipis. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kita hanyalah pengunjung di alam yang diatur oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Hari ini, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dalam perjalanan ke 3 tempat semacam itu. Kita akan melakukan perjalanan ke sudut-sudut bumi untuk menyaksikan paradoks yang menawan ini secara langsung. Kita akan menjelajahi lokasi di mana keindahan dan bahaya saling terkait erat, di mana daya tariknya sama kuatnya dengan risikonya. Ini adalah tempat-tempat terindah dan paling mematikan di dunia. Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda lihat adalah bukti kekuatan alam yang tangguh dan tak kenal ampun. Tujuan pertama, kita membawa kita ke Laut Merah, di lepas pantai Mesir. Di sini terletak di dalam terumbu karang yang semarak, terdapat fitur keindahan yang memukau dan reputasi yang mengerikan Blue Hole Dahab. Dari atas, itu adalah lingkaran sempurna berwarna biru safir, yang dalam kontras tajam dengan perairan dangkal berwarna pirus yang mengelilinginya. Ini memanggil penyelam dengan janji pengalaman dunia lain, penurunan ke katedral bawah laut yang sunyi. Airnya sangat jernih, dan perjalanan awal ke bawah adalah kenikmatan indrawi, dikelilingi oleh kaleidoskop kehidupan laut. Namun saat seseorang menyelam lebih dalam, cahaya mulai memudar, dan terumbu karang yang semarak memberi jalan ke tebing vertikal yang tandus. Disinilah Blue Hole menunjukkan karakternya yang lebih menyeramkan. Pada kedalaman sekitar 56 meter, sebuah fitur yang dikenal sebagai The Arch menyajikan jalur yang menggoda, namun berbahaya. Ini adalah terowongan bawah laut sepanjang 26 meter, mengarah ke laut lepas. Bagi banyak orang, ini adalah tantangan pamungkas, ujian keterampilan dan keberanian. Pemandangan biru cemerlang samudra terbuka di ujung terowongan gelap menciptakan tarikan yang kuat, hampir menghipnotis. Daya tarik The Arch bagaimanapun adalah panggilan sirene yang mematikan. Kedalaman di mana ia berada jauh di luar batas penyelaman rekreasi. Di sini, efek berbahaya dari narkosis nitrogen dapat terjadi, mengganggu penilaian, menimbulkan rasa euforia, dan mendistorsi persepsi penyelam tentang realitas. Waktu dan kedalaman menjadi konsep yang tidak berarti. Penyelam merasa tak terkalahkan, mungkin berlama-lama, salah menilai pasokan udara mereka, atau menjadi disorientasi di dalam terowongan, tidak dapat menemukan jalan keluar sebelum terlambat. Inilah mengapa Blue Hole mendapatkan julukan suramnya pemakaman penyelam. Dinding tebing di dekatnya dihiasi dengan plakat, peringatan suram bagi banyak orang yang telah binasa di kedalamannya yang sunyi. Masing-masing menceritakan kisah petualangan yang berakhir tragis, hidup yang direnggut oleh keindahan yang menipu dari jurang bawah laut ini. Ini adalah pengingat yang mencolok dan kuat bahwa bahkan di tempat-tempat terindah sekalipun, hukum alam dan batas-batas tubuh manusia harus dihormati dengan kesungguhan yang paling tinggi. Sekarang kita melakukan perjalanan ke barat, melintasi Atlantik ke perairan Karibia di lepas pantai Belize. Di sini terletak lubang biru lainnya, bahkan lebih besar. Ini adalah Great Blue Hole, lubang pembuangan laut kolosal, lebih dari 300 meter lebarnya dan 124 meter dalamnya. Ini adalah lingkaran yang hampir sempurna dari biru terdalam dan tergelap, terlihat bahkan dari luar angkasa. Sebuah situs warisan dunia UNESCO, ini adalah fitur terbesar dari jenisnya di dunia. Keajaiban geologi yang telah memikat para ilmuwan dan penjelajah selama beberapa dekade. Skalanya yang luar biasa sulit untuk dipahami. Mata raksasa yang menatap dari permukaan planet. Dari udara itu adalah tontonan keindahan yang mendalam.
Tetapi untuk benar-benar memahami misterinya, seseorang harus turun ke kedalamannya. Perjalanan ke bawah adalah perjalanan kembali ke masa lalu. Bagian atasnya hidup dengan karang dan makhluk laut. Tetapi saat seseorang semakin dalam, kehidupan mulai menghilang. Air menjadi sangat tenang dan jernih, dan dinding jurang dihiasi dengan tanda-tanda sejarah geologi kuno. Ini adalah dunia yang sunyi dan soliter, jauh dari sistem terumbu karang yang semarak, hanya beberapa meter di atasnya. Pada kedalaman sekitar 90 meter, pemandangan yang benar-benar menakjubkan terungkap, stalaktit dan stalagmit besar yang terendam. Formasi geologi ini hanya bisa terbentuk di gua kering, ketika permukaan laut jauh lebih rendah selama zaman es terakhir. Menuruni di antara pilar-pilar kolosal dan seperti hantu ini seperti menjelajahi hutan yang terendam dan membatu. Ini adalah pengalaman yang merendahkan hati dan menakjubkan. Koneksi langsung ke masa lalu planet yang jauh. Tetapi zona dalam ini menyimpan rahasia mematikan. Di bawah level ini, air menjadi anoksik, tanpa oksigen, dan kaya akan hidrogen sulfida. Ini adalah lapisan bagaimana tidak ada kehidupan laut yang dapat bertahan hidup. Awan tebal dan keruh dari gas beracun ini menggantung di air, sebuah demarkasi yang jelas antara alam kehidupan dan kematian. Bagi penyelam manapun, menjelajah ke lapisan ini tanpa peralatan dan pelatihan yang tepat akan berakibat fatal. Great Blue Hole adalah monumen bagi waktu geologi, tempat keindahan yang luar biasa, dan kepentingan ilmiah. Tetapi kedalamannya menyimpan jurang yang tak bernyawa dan beracun. Pengingat yang mencolok akan sifat planet yang selalu berubah dan tak kenal ampun. Untuk lokasi terakhir kita meninggalkan kedalaman yang sunyi dan melakukan perjalanan ke pantai Florida yang disinari matahari di Amerika Serikat. Selamat datang di Pantai New Smyrna, bentangan garis pantai yang tampaknya idilis. Ini memiliki air hangat, pasir keimasan, dan beberapa ombak selancar paling konsisten di pantai Atlantik. Setiap tahun, ini menarik ratusan ribu pengunjung pantai, keluarga, dan peselancar. Semuanya mencari relaksasi dan rekreasi. Pada hari tertentu, air dipenuhi orang-orang yang menikmati lautan, seolah-olah tanpa beban di dunia. Namun tempat liburan populer ini memegang gelar yang agak mengkhawatirkan. Itu adalah ibu kota gigitan hiu di dunia. Lebih banyak gigitan hiu yang tidak diprovokasi terjadi di perairan ini, khususnya di Volusia County, daripada di tempat lain di planet ini. Secara statistik, dikatakan bahwa siapapun yang pernah berenang di pantai New Smyrna kemungkinan besar berada dalam jarak 3 meter dari hiu. Pikiran itu mengerikan, bahaya tersembunyi yang mengintai tepat di bawah permukaan tenang pemandangan pantai klasik ini. Alasan konsentrasi hiu yang luar biasa ini terletak pada geografi unik daerah tersebut. Muara Ponce de Leon Inlet di dekatnya adalah muara yang kaya pembibitan bagi spesies ikan yang tak terhitung jumlahnya. Kelimpahan ikan umpan ini bertindak seperti magnet, menarik sejumlah besar hiu predator, terutama hiu banteng remaja dan hiu sirip hitam. Mereka berkumpul di sini untuk mencari makan di perairan keruh dan dangkal, perairan yang sama yang sangat populer di kalangan peselancar dan perenang. Ini adalah kasus klasik salah identifikasi. Di air yang keruh dan visibilitas rendah, hiu yang berburu ikan mungkin salah mengira kaki yang menjuntai atau tangan yang mendayung di papan selancar sebagai mangsa biasanya. Sebagian besar gigitan bukanlah serangan predator, melainkan gigitan eksplorasi yang cepat. Setelah hiu menyadari kesalahannya, ia hampir selalu melepaskan dan berenang menjauh. Meskipun kematian sangat jarang terjadi, frekuensi pertemuan ini menjadikan Pantai New Smyrna tempat di mana ketakutan primal akan predator terbesar di lautan menjadi kemungkinan yang sangat nyata dan ada. Kita telah melakukan perjalanan dari makam dalam yang sunyi di Laut Merah ke jurang kuno dan beracun di Belize, dan akhirnya ke perairan Florida yang ramai dan penuh hiu. Setiap lokasi, dengan caranya sendiri yang unik, telah menunjukkan kepada kita bahwa tontonan paling mempesona di dunia seringkali menyimpan bahaya terbesar. Daya tarik safir dari lubang biru keagungan geologi gua bawah laut ombak sempurna di pantai yang cerah. Semuanya memiliki dimensi tersembunyi, kekuatan yang menuntut kehati-hatian dan rasa hormat kita. Tempat-tempat ini tidak jahat atau berbahaya. Mereka hanyalah liar, diatur oleh kekuatan geologi, kimia, dan biologi yang tak kenal lelah. Mereka beroperasi pada skala waktu dan seperangkat aturan yang sepenuhnya milik mereka sendiri, tidak peduli terhadap ambisi atau kerapuhan manusia.
Untuk menjelajahinya adalah melangkah ke dunia di mana kita bukan penguasa, tetapi pengunjung yang rendah hati. Mereka mengajarkan kita pelajaran berharga, bahwa petualangan sejati bukanlah tentang menaklukkan alam, tetapi tentang memahami tempat kita di dalamnya. Menghargai keindahannya, sambil mengakui kekuatannya yang luar biasa dan tak terkendali. Planet kita dipenuhi dengan keajaiban semacam itu. Tempat-tempat yang menantang kita, menginspirasi kita, dan mengingatkan kita akan keseimbangan rapuh yang harus kita jaga dengan dunia alami. Menjelajahinya adalah salah satu hak istimewa terbesar dalam hidup. Jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami untuk melihat konten menarik lainnya dari kami. Teruslah mencari keindahan, teruslah mencari petualangan, tetapi selalu melangkah dengan kesadaran dan rasa hormat yang layak diterima oleh dunia kita yang luar biasa dan terkadang berbahaya.